Kamu itu saya sanjung-sanjung sebagai karyawan saya yang paling baik kinerjanya. Tapi kamu menusuk saya dari belakang. Kamu baca berkas ini dengan baik. Tapi ini bukan saya, Pak. Aduh, Mas, ini bukan 2 juta. Gak usah diterima. Kamu tuh apa-apaan sih, Fer? Nggak di mana-mana. Hobi kamu suka banget yang ngasih uang sama orang lain, padahal diri kamu itu juga masih butuh. Berapa ya? Coba deh aku lihat tanggal. Hah, ini udah tanggal 18. Ini kan waktunya pacar aku tuh gajian. Aduh, kok aku sampai lupa sih, baru inget sekarang. Tapi nggak apa-apa deh. Kan aku tuh masih belum telat. Ini juga sekarang aku harus siapin rencana barang apaan yang aku harus minta sama pacar aku. Kayaknya skincare aku bentar lagi habis deh bulan ini. Ya, aku bakalan beli skincare. Terus juga aku bakalan beli lotion. Aku mau minta lotion sama pacar aku. Yang udah aku impi-impikan. Coba deh. Kayaknya lagi sel deh lotion itu. Kalau aku nggak bakalan pakai lotion itu, aku tuh bakalan hitam, nggak bakalan putih. Nah, emang bener lagi sel cuma 110.000 nih. 2 barang lagi. Aduh. Tapi kayaknya kurang deh kalau cuma minta 2 barang. Apa aku minta beliin barang-barang yang berharga ya? Kayaknya aku ini udah mulai bosen deh sama kalung aku. Iya deh, aku minta pacar aku aja. Kan kalau pacar aku tuh royal banget sama aku, nggak mungkin aku tuh minta apapun dia tuh bakalan tolak. Kesempatan juga kan. Ya ngapain juga kalau punya pacar itu nggak bisa diporotin. Ya minimal kan aku tuh harus minta uang dia. Hasil kerja keras dia kan juga buat aku. Emangnya dia tuh kerja buat siapa? Kan nggak mungkin kalau bukan buat dirinya sendiri aja. Nggak kerasa ya, udah mau gajian lagi. Padahal kayaknya baru kemarin deh aku gajian, tapi sekarang udah mau gajian lagi. Inilah rasanya kalau kerjaan itu lancar terus. Tender selalu dapat, kerjaan ini selalu dapat. Jadi seneng aku. Jadi waktu itu terasa begitu cepat berjalan. Padahal kayaknya kan 1 bulan kan gajiannya, tapi udah mau gajian lagi. Tanggal berapa ya? Betul kan? Sekarang udah tanggal 22. Nggak kerasa mau bayaran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini lancar. Astaga. Baru datang, Fer? Iya, Pak Vero. Oh, enggak telat. Kirain udah telat ini, Fer. Maaf ya, barusan sliding barusan. Hati-hati, Pak Vero. Ini kantor, Pak Vero. Iya, saya tahu. Gak usah peringati saya. Saya orang pendidikan. Ya, kalau kena saya barusan gimana? Loh. Udah tipis barusan. Kok malah diperpanjang? Iya, aku sudah minta maaf terhadap kamu, Fer. Ya, saya cuma mengingatkan, Pak Vero. Iya, nggak usah diperpanjang, Fer. Saya tahu, saya yang barusan saya lakukan itu salah. Tapi jauh kok. Jauh dari tabrakan. Ya sudah, terserah Mas Vero deh. Pokoknya hati-hati lagi ya Mas Vero naik motornya. Iya! Udah aku bilang udah iya barusan itu aku hampir terlambat. Jadinya aku ngebut. Wong jauh, hampir gak ketabrak kamu. Udah saya tahu.
Masih pagi Pak Vero. Gak usah teriak-teriak Pak Vero. Kenapa? Gak terima, ha? Kamu pikir ini lapangan Pak Gak Vero? terima kamu. Ini kantor Pak Vero. Iya, saya tahu memang kantor. Gak usah diperjelas. Saya itu orang tahu, bukan orang bodoh. Paham gak? Udah lanjut kerja kamu. Aku laporin kamu nanti kalau kamu telat ya. Saya mau gimana mau jalan Pak Vero. Motor Pak Vero menghalangi jalan. Coba lihat Pak Vero. Kamu nggak bisa jalan. Bukan cuma satu-satu jalan ini, banyak tuh jalan di sana bisa. Kamu nggak usah mencari kesalahan diriku, Fer. Ya, Kalau saya lewat sana, saya harus muter Pak Vero. Kalau lewat sini, saya langsung ke ruangan saya. banyak ngomong nih, awas ya. Ayo, lewat. Kayak komandan Tahu aja. salah, tapi masih ngeyel. Lewat. Kurang ajar. Masih pagi udah mencari kesalahan diriku, Fer. Tenang saja. Kamu mungkin tidak lama kerja di sini. Suatu saat kamu bakalan diberhentikan. Kamu nggak tahu berurusan dengan siapa, Ferry. Badan besar, otak pendek. Udah. Aku harus ketemu sama atasan dulu. Ferry, Iya Pak. tunggu sebentar. Ada apa Pak? Saya ada yang mau diomongin sama kamu. Perihal tentang apa ya Pak? Tentang kinerja kamu yang sangat memuaskan bagi saya. Saya itu bangga mempunyai karyawan seperti kamu, Ferry. Saya itu mau kamu menyontohkan bagaimana kinerja kamu kepada karyawan-karyawan saya yang ada di sini. Pak Romi nggak usah berlebih-lebihan terhadap saya Pak. Pak Romi juga yang membimbing saya hingga saya sampai di titik seperti ini Pak. Itu semua berkat Pak Romi saya bisa menjadi seperti ini Pak. Ya, itu betul. Tapi semuanya itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kinerja kita mau baik atau kinerja kita mau jelek. Banyak karyawan-karyawan saya yang dididik dengan saya, tapi mereka itu EQ-nya itu sangat rendah. Jadi begini Pak Ferry, saya menemui Pak Ferry, saya mau memberi gaji kepada Pak Ferry. Ini gaji Pak Ferry dan ini bonus dari kantor. Yang benar ini Pak, kok sebanyak ini Pak? Benar. Tapi ingat, dari ini semua kamu itu harus meningkatkan kinerja kamu. Terima kasih banyak ya Pak atas kepercayaan Bapak terhadap saya Pak. Saya tidak bisa berbicara apapun terhadap Bapak atas kebaikan Bapak ini terhadap saya Pak. Kalau masalah itu ngomongnya belakangan aja. Aku mau kamu menangani proyek yang ada di Sumbawa. Baik Pak. Ya, ingat, dalam jangka 1 tahun proyek itu harus selesai. Baik Pak. Karena dana yang saya keluarkan sudah sangat besar. Baik Pak, saya akan usahakan sebaik mungkin Pak. Ya sudah, kamu sekarang balik ke kantor. Terima kasih ya Pak. Saya simpan ini ya Pak. Udah ambil aja. Itu tanda terima kasih saya terhadap kamu karena kamu sudah mengabdi, sangat mengabdi pada kantor ini. Terima kasih banyak ya Pak. Mari Pak, permisi Pak, mau ke ruangan Pak. Silakan. Gak sia-sia aku memiliki karyawan seperti Ferry. Permisi Pak, selamat pagi Pak. Kamu telat lagi ya? Saya sudah absen kok Pak. Oh, tumben kamu tidak telat sekarang. Iya Pak. Saya pengen merubah diri saya Pak untuk memperbaiki saya sendiri serta perusahaan ini Pak. Bagus. Jadi gini Pak, saya udah mempunyai bukti-bukti terhadap Ferry Pak. Bukti-bukti apa? Yang Bapak sanjung-sanjung terhadap Ferry itu semua tidak benar Pak. Itu hanya di depan Bapak untuk memperbaiki dirinya Ferry Pak. Tapi sebenarnya Pak, di dalam kebaikan Ferry terhadap Bapak itu semua mengandung hal yang jelek ke perusahaan kita Pak. Udahlah Vero. Saya mempunyai bukti-bukti Pak. Kamu itu nggak usah menjelek-jelekkan teman kamu. Bilang aja kalau kamu iri terhadap Ferry karena kinerja dia itu bagus. Pak, saya itu tidak pernah bohong Pak. Jadi gini Pak, tuh Pak. Oh, Kurang jelas ya Pak. Tuh. Ada lagi Pak. Nah nih. 500 juta. Saya itu tidak mau ngomong apa ya Pak. Kalau nggak ada bukti Pak, saya nggak berani Pak. Kamu jangan cari muka di depan saya. Saya itu tahu Ferry. Waduh, ini Pak. Ini pasti cuman akal-akalan kamu doang kan supaya kamu bisa menjatuhkan si Ferry. Pak,
Ini foto bukan editan, Pak. Asli dari kameranya, Pak. Kurang ajar si Ferry. Makanya, Pak, saya cuma kasih saran terhadap Bapak. Saya hanya bekerja di sini, Pak. Dan selebihnya saya pengen membantu perusahaan Bapak. Saya digaji segitu gak apa-apa. Tanpa bonus gak masalah saya, Pak. Terus sekarang kamu punya bukti apa lagi tentang si Ferry? Nanti saya kabarin lagi ya, Pak. Soalnya banyak, Pak. Ya sudah, nggak usah banyak cincong. Kamu panggil si Ferry, suruh datang ke ruangan saya. Sekarang juga. Sekarang, Pak. Sekarang. Tapi Bapak jangan bilang-bilang ya, Pak. Takutnya saya itu ngejelekin Ferry, Pak. Saya niatnya itu hanya pengen membantu Bapak. Dan Bapak kan mengasih bonus terhadap Ferry. Itu ya, saya kasihan aja sama Bapak. Meskipun saya kerja semaksimal mungkin, Pak, saya tidak ternilai di mata Bapak. Vero. Padahal Ferry cuma kerja sebentar, wah sudah disanjung-sanjung sama Bapak. Vero. Dikasih bonus sama Bapak. Vero, saya memberi bonus kepada Ferry karena kinerjanya yang sangat baik dan sangat bagus. Apakah ini yang dimaksud kinerja bagus, Pak? Tidak kan, Pak? Kurang ajar si Ferry. Dia sudah membuat 1 luka kepadaku. Dia harus menerima 1000 luka dari aku. Ya, itu sudah tergantung Bapak. Meskipun dia kerja sedikit, wah bonusnya minta ampun, Pak. Saya gak usah dikasih bonus, gak masalah, Pak. Yang mau ngasih kamu bonus itu siapa? Kamu kalau mau bonus, kamu harus kerja dengan bagus dan kerja dengan giat. Kamu aja datang ke sini sering telat. Apakah dengan ini saya membuktikan bahwa Ferry itu salah? Kerja saya gak benar, Pak. Udah, kamu sekarang panggil si Ferry, suruh datang ke ruangan saya. Sekarang juga. Iya, Pak. Cepat! Baik, Pak. Jangan marah-marah, Pak. Saya itu membela Bapak. Takutnya Bapak perusahaannya bangkrut. Kamu celometan kamu ya. Bagaimana karyawan saya bisa seperti ini? Padahal saya itu sudah memberikan bonus yang sangat besar buat mereka. Tapi balasan mereka kepadaku sangatlah menyakitkan. Lihat aja, Fadi. Aku akan memecat kamu tanpa pesangon. Dan kamu harus mengembalikan semua apa yang udah diambil sama kamu. Cepat, Vero! Aku harus pelajari proyek yang ada di Sumbawa ini agar aku nanti bisa memenangkan tender-tender yang ada nanti. Nanti bisa aku dipuji lagi. Permisi, Fer. Iya, Pak Vero, ada apa ya? Kamu dicari atasan sama Pak Romi. Sama Pak Romi? Iya, Fer. Saya nggak tahu ya. Ada urusan apa? Kalau masalah mungkin tidak. Mungkin mau dikasih bonus lagi. Soalnya kinerja kamu itu sangat baik katanya, Fer. Loh, kok Pak Vero udah tahu kalau saya dikasih bonus oleh Pak Romi? Ferry, saya itu kerja di kantor ini juga. Berarti saya tahu mana karyawan yang mempunyai karyawan yang kerjanya bagus seperti kamu. Pastinya kamu itu dipandang. Bukan cuma saya. Saya kan apa di sini, Fer? Bukan apa-apa. Sudahlah Pak Vero, nggak usah meninggi-ninggikan saya. Enggak, memang Pak Vero juga nggak usah merendah. Pak Vero juga berperan penting di kantor ini. Kita itu kerjasama, Pak Vero. Iya, Fer. Tidak ada individu. Iya. Saya tanpa Pak Vero dan tanpa yang lain juga, saya tidak akan berada di posisi dan titik seperti ini, Pak Vero. Ya udah, sekarang kamu dicari Pak Romi. Takutnya Pak Romi menunggu, takutnya marah. Iya, Pak Vero. Terima kasih banyak informasinya ya, Pak Vero. Iya, sama-sama, Fer. Mari, Pak Vero. Iya. Rasain kamu sekarang, Fer. Makanya, jangan pernah mau bersaing dengan aku. Wah, nih, pasukan kuning, Fer. Ngapain tembok nih dicat kuning juga? Kurang ngajar. Kalau terus-terusan begini caranya, perusahaan aku itu bisa bangkrut. Aku itu bisa gulung tikar. Ngomong-ngomong, si Ferry ngapain ya? Kok sampai bisa ngelakuin hal seperti itu? Padahal setiap bulannya dia itu sudah memiliki bonus yang sangat besar dari aku. Tapi dia itu sampai tega melakukan hal seperti itu, menggelapkan uang sebesar 500 juta. Aku harus bagaimana? Apa yang aku harus lakukan pada si Ferry ini? Tapi sebentar lagi aku harus bertanya kepadanya bahwasanya dia sudah melakukan hal yang sangat tidak terpuji. Permisi, Pak. Masuk.
Iya Pak, Pak Romi memanggil saya Pak. Silakan duduk. Baik Pak, permisi ya Pak. Tentunya kamu itu sudah tahu kenapa kamu dipanggil ke ruangan saya. Saya tidak tahu apa-apa Pak. Tadi saya dengar dari Pak Vero bahwasanya Pak Romi itu memanggil saya. Saya tidak tahu Pak Romi memanggil saya untuk apa Pak. Gak usah sok bodoh, gak usah sok nggak tahu. Kamu itu saya sanjung-sanjung sebagai karyawan saya yang paling baik kinerjanya. Tapi kamu menusuk saya dari belakang. Kamu baca berkas ini dengan baik. Maksud Pak Romi itu apa Pak? Baca dulu berkasnya. Iya Pak, permisi Pak. Seharusnya kamu itu harus mikir. Sebelum melakukan hal itu, kamu harus pikir dulu apa yang bakalan terjadi terhadap diri kamu sendiri. Pak, ini semua nggak benar Pak. Saya berani sumpah Pak. Ini bukan berkas-berkas yang saya buat Pak. Tapi saya tidak pernah memalsukan berkas-berkas ini Pak. Saya berani jujur Pak. Saya nggak berbohong sama sekali Pak. Tapi kenyataannya berkas itu adalah proyek yang ditangani oleh kamu sendiri, Ferry. Ya, tapi bukan saya pelakunya Pak. Saya tidak mungkin melakukan hal seperti ini kepada perusahaan. Tutup mulut kamu. Kamu sudah ketangkap basah, kamu masih mau mengelak? Pak, tolong percaya sama saya Pak. Saya tidak mungkin mengkhianati Pak Romi Pak. Tolong Pak, Bapak periksa kembali Pak. Siapa tahu ada kesalahan yang dilimpahkan dan mengkambing hitamkan terhadap saya Pak. Bukti sudah jelas kamu bilang ada kesalahan. Bukti sudah jelas kamu bilang ada yang mau mengambing hitamkan kamu. Kamu itu sebagai orang kantoran, kamu itu seharusnya cerdas. Ya, udahlah, gak usah banyak omong, gak usah banyak pikir. Sekarang dengan berat hati kamu saya pecat. Sebenarnya saya itu sangat menyayangkan bahwa kamu melakukan hal seperti ini. Tapi ini bukan saya Pak. Bener Pak, ini bukan saya Pak. Tolong Bapak pikir-pikir lagi. Tolong Bapak cek lagi kebenarannya Pak. Semuanya itu sudah tertera di dalam berkas itu. Pak, ini pasti ada orang yang mau memfitnah saya Pak. Mau menjatuhkan saya Pak. Udahlah Fer, mulai sekarang kamu angkut semua barang-barang kamu yang ada di dalam ruangan kamu. Kamu sekarang dipecat. Baiklah Pak, kalau keputusan Bapak seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas semua selama ini saya ada di sini Pak. Terima kasih juga atas semua ilmu yang Bapak berikan terhadap saya. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Permisi Pak. Ingat, jangan pernah kamu balik lagi kantor ini. Kantor ini tidak butuh seorang pecundang kayak kamu. Ya. Mari Pak. Tutup lagi pintunya. Akhirnya sampai juga. Aduh, aku udah keburu banget nih. Sayang, Vina, ada apa kamu datang ke kantor? kamu kok udah pulang sih sayang? Kan nggak biasanya kamu pulang jam segini. Kebetulan hari ini aku pulang duluan. Oh, Iya gitu, pulang duluan. Ada apa? enggak, kan aku taunya hari ini kamu tuh lagi gajian. Jadi aku tuh juga sekalian mau ketemu sama kamu. Aku tuh udah kangen loh sama kamu. Sekalian kita tuh makan bareng yuk, kan kamu udah ada rezeki. Makan bareng ya? Iya, aku di traktir kamu maksudnya gitu. Boleh. Tapi sayang, kalau aku semisal minta lebih sama kamu, nggak apa-apa kan? Maksudnya gini loh sayang, kan kamu tahu sendiri perempuan itu pasti harus pakai skincare, harus pakai bedak, harus pakai lipstick dan juga pakai lotion. Jadi semua itu udah mau habis di rumah aku. Ya sayang. Iya, aku belikan kok. Kamu tenang aja. Bener ya sayang? Makasih banyak loh ya. Iya ya. Sayang, tahu ya aku boleh minta yang lain nggak? Jangan banyak-banyak dulu. Enggak banyak. Ya semisal kalau kamu tuh ada rezeki lebih ya sayang, aku minta beliin kalung baru dong. Ini aku udah bosan pakai kalung ini ya. Untuk sekarang, jangan dulu ya, dipending dulu. Nanti pasti aku belikan kok. Ya?
Kenapa kamu pelit banget sih sayang? Kan aku udah nungguin lo dari bulan yang lalu sampai bulan sekarang. Kok malah dipending lagi? Nanti bulan depannya juga nggak bakal jadi. Terus kapan dong? Iya, yang sabar ya. Pasti nanti aku belikan kok. Kamu nggak usah cemberut kayak gitu dong sayang. Nanti kalau kamu cemberut, cantik kamu hilang loh. Sayang, aku tuh cemberut ya karena kamu itu nggak ngasih apa yang aku minta. Udah cuma gitu aja. Iya, aku bukan nggak mau ngasih, tapi untuk sekarang dipending dulu ya. Nanti aja. Iya jadi. Jadi mau makan? Jadi sayang, bulan depan ya. Iya. Sayang, aku lagi pengen makan lalapan bebek. Boleh. Yuk. Yaudah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini semoga banyak sampahnya. Kosong. Hari ini kok sepi banget ya sampahnya. Waduh. Kalau seperti ini caranya, gimana aku mau cari makan? Sedangkan aku dapatnya masih sedikit. Hari ini harus makan nasi kucing lagi. Ya, walaupun makannya cuma sedikit nasi kucing, yang penting perut aku ini terisi. Buat tenaga buat besok. Ya, walaupun puasa sekarang, hari ini itu puasa ya gak apa-apa. Kok tumben-tumbenan ya? Perasaan kalau di tempat sampah yang ini penuh. Tapi kenapa sekarang ini kosong nih? Apa jangan-jangan di daerah sini ini ada orang yang cari sampah juga ya? Jadi pemulung seperti aku. Padahal di sini nih kan daerah kekuasaan aku. Aku udah bertahun-tahun cari sampah. Ya, walaupun pendapatan aku kecil, tapi aku harus tetap bersyukur. Mau kerja apa sekarang? Sedangkan ijazah aku SD aja masih belum selesai. Aduh, perut aku kok sakit banget ya. Aduh. Aku kayaknya butuh istirahat deh. Oh ya sayang. Iya sayang. Semisal nanti aku nggak kerja lagi di kantor itu, gimana menurut pendapat kamu? Loh, bentar ya. Ini maksud omongan kamu tuh kemana? Kok kamu bisa bilang kamu tuh nggak kerja lagi? Ya enggak, aku cuma ingin menanyakan pendapat kamu aja. Ya maksudnya sayang, kamu tuh udah nggak kerja di sana. Berarti kamu itu ada niatan dong kalau kamu tuh mau berhenti kerja di sana? Ya cari kerja di tempat lain kan bisa, ya kan? Ya tapi saya ngapain sih cari kerja di tempat lain kalau udah kamu tuh nyaman di tempat itu? Kalau udah gaji kamu tuh 1 bulannya tuh pasti di sana. Ngapain cari kerja di tempat lain coba? Kamu kenapa sih sayang? Kenapa selalu nggak pernah mensupport aku, mendukung aku? Sayang, bukannya aku tuh nggak mau support sama kamu ya, tapi ini posisinya kamu tuh udah punya pekerjaan yang enak, gaji kamu tiap bulan itu udah pasti, terus kamu tuh nggak punya masalah apapun di sana. Lagi pula kamu ngapain mau berhenti? Ya udah, nggak usah bahas itu. Lebih baik kita makan bebek aja. Yuk, aku udah lapar. Ya udah yuk. Masak. Setelah itu mau kemana lagi? Setelah habis makan bebek, aku tuh pengen. Setelah habis makan bebek, aku tuh pengen diantar kamu sayang. Kan tadi aku niat mau minta beliin skincare sama kamu. Kamu nggak apa-apa ya nganterin aku? Untuk saat ini, setelah makan, kamu jalan sendiri dulu ya sayang. Aku ada kepentingan lain soalnya, sangat penting. Ya? Jadi maksud kamu nggak bisa nganterin aku? Ya untuk hari ini aku nggak bisa. Soalnya ada tugas yang harus aku lakukan. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku jalan sendiri. Tapi kalau soal makan bareng kamu, jadi kan? Iya. Tapi tunggu bentar dulu ya, tunggu di sini ya. Mas kenapa? Aduh, perut saya sakit, Mas. Kenapa Mas? Mas lagi sakit? Nggak makan, Mas. Kemarin saja makannya cuma sedikit, Mas. Oh, Mas lapar. Ini Mas, saya punya sedikit rezeki untuk Mas. Mas bisa beli makanan. Jangan, Mas, jangan, Mas. Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Ini saya lagi cari sampah juga, Mas. Nggak apa-apa kok Mas. Sayang, nggak perlu ngasih uang sama pemulung ini. Lebih baik uang kamu tuh disimpan tuh kan. Uang kamu itu jatuh, berarti uang kamu tuh nggak ikhlas kalau mau dikasih sama pemulung kelaparan ini.
Sayang, kasihan orang ini. Dia itu kelihatan. Lihat, kelihatan sangat lapar sekali. Jadi aku mau sedikit berbagi untuk dia. Siapa tahu bisa membantu meringankan beban dia. Sayang, nggak usah buang-buang uang kamu untuk orang yang kayak gini. Dia tuh cuma acting, dia tuh pinter banget kalau disuruh acting pura-pura lapar. Sayang, masa ada orang seperti dia acting seperti itu, sayang? Aku lihat dia itu benar-benar kesusahan sekarang. Dia itu lagi kelaparan. Ya, gak apa-apa ya. Apapun itu ya alasan kamu ya sayang, itu bener-bener nggak masuk akal. Daripada kamu buang-buang uang kamu, lebih baik uang kamu disimpan, kalau nggak kasih sama aku. Sayang, kita ini hidup itu harus beramal, harus memberi. Jangan kita pakai rezeki kita itu dipakai sendiri. Rezeki itu adalah titipan, dan sebagian dari rezeki kita itu adalah hak dari orang-orang yang membutuhkan atau orang yang tidak mampu. Kita itu harus berbagi, sayang, ya. Kamu juga, kamu tuh jangan mau kalau dikasih uang sama orang. Kamu tuh bisa cari sendiri kan? Ini wajah kamu belum keriput, tapi kenapa kamu tuh gak bisa cari uang sendiri sih pakai minta-minta? Sayang, Iya, Mbak. kamu jangan marah-marah sama dia loh. Aku cuma ingin memberi dan membantu kesusahan dia. Sayang, kamu gini aja ya, kamu pilih sekarang. Kamu pilih habisin gaji kamu itu sama aku, sama diri kamu sendiri, atau kamu itu mau habisin gaji kamu ini dikasih sama pemulung yang gak berguna kayak gini. Iya, aku tahu. Tapi aku cuma memberi sedikit loh untuk dia. Sudah Mas. Ini Mas, silakan ambil. Nggak usah Mas. Nggak perlu sayang. Sayang, pergi aja. Nggak perlu kasih sama pemulung. Sayang. Kasihan banget Masnya. Dapat wanita seperti itu. Padahal dia kan baik orangnya. Jangan-jangan nanti semisal dia udah nikah, wanita tersebut bisa berkuasa terhadap Mas tersebut. Mas tersebut kan hatinya baik, beda sama kekasihnya yang barusan. Hatinya jahat. Aduh, perutku sakit banget nih. Kalau aku tidur bisa meredakan lapar aku ya. Rencana satu demi persatu sudah selesai. Tinggal finalnya ini. Gimana caranya supaya Ferry itu sudah tidak betah hidup. Nah, kebetulan ini kayak Mbak, kayaknya ini pacarnya Ferry. Mau kemana Mbak? Pacarnya Ferry Mbak. Kok tahu ya, Mas? Iya Mbak. Gini Mbak, soalnya di raut muka Mbak itu cuma memikirkan Ferry terus. Aku tahu bisa membaca hati seseorang. Nggak usah jadi peramal. Emang kalau pacar itu pasti dipikirin tiap hari. Ya tapi meskipun itu aku tuh tetap sayang banget sama Ferry. Kamu temannya Ferry ya? Iya, teman kantor. Oh, kamu teman kantornya? Iya. Oh ya pantas kalau kamu itu kenal sama Ferry. Berarti Mbak sangat sayang ya terhadap Ferry. Ya sayang lah Mas. Kalau nggak sayang nggak mungkin aku itu pacaran sama Ferry, ya Iya. kan? Pasti aku tuh sayang banget sama Ferry. Kenapa Tapi- sih tanya-tanya kayak gitu? Mohon maaf ya Mbak, saya bukan menjelek-jelekkan pasangan Mbak. Pacarnya Mbak sekarang udah di PHK. Di PHK? Soalnya dia udah menggelapkan uang perusahaan Mbak senilai 500 juta. Mas, nggak usah ngada-ngada omongan ya. Aku tuh tahu sendiri, barusan aja aku tuh habis makan sama pacar aku. Pacar aku tuh Ferry habis gajian, jadi dia tuh mau neraktir aku pacarnya. Dan aku tuh juga dibeliin bedak sama dia. Pokoknya apa-apa, Ferry tuh selalu usahain buat aku. Ini Mbak, atas nama Ferry sudah di PHK oleh Bapak Romi. Jadi saya itu bukan menjelek-jelekkan Mbak. Memang Ferry itu di depannya hanya manis, kerjanya baik dan perilakunya sangat sopan. Tapi di balik kesopanan dan kebaikan dia tertimbul rasa hati yang busuk terhadap orang lain. Pantas ya, tadi loh dia itu bilang, dia tuh tanya pendapat aku gimana kalau semisal aku tuh udah nggak kerja di sana, dan gimana kalau aku tuh udah kerja di tempat yang lain. Ya maksudnya aku kan nggak tahu Ferry ngomong kayak gitu apa. Justru itu, jangan terlalu sayang terhadap orang lain Mbak. Apalagi saya itu tidak keburu-buru mencari pasangan, tapi saya lagi pengen mencari pasangan Mbak. Perkenalkan dulu, nama saya perkenalkan Mbak, nama saya Vero Adi Gunawan, selaku manajer utama di perusahaan Bapak Romi. Oh, kamu manajer Mas? Iya. Kenapa nggak bilang dari awal kalau manajer? Kenapa emangnya ya Mbak?
Ya enggak, nambah nilai plus aja loh Mas ya. Oh, ya udah, save aja nomor saya. Takutnya Mbak itu ada apa-apa biar saya bisa membantu. Boleh. Ntar ya. Sebenarnya saya kasihan sama Ferry, Mbak. Kenapa bisa DPHK? Nggak taunya korupsi dia. Barcode aja Mas. Oh iya, berkot. Barcode Mas. Udah? Dah. Sip. Siapa namanya? Vero, Mbak. Oh iya. Nanya terus. Mas Vero. Mbak harus mengingatkan nama-nama seseorang supaya tidak lupa. Ada ya Mas? Daya ingatnya Mbak udah minim ya. Untung aja manajer ya. Ya udah, Mbak. Kan aku nggak mau sama kamu. Setidaknya saya sudah ngasih tahu. Saya nggak ada niatan untuk menjelekkan Ferry, tapi aku cuma bilang terhadap Mbak. Ya selebihnya Mbak yang menentukan. Nanti bisa calling ya. Iya. Permisi, Mbak. Iya Mas. Silahkan. Makasih ya informasinya. Ya. Kan bener feeling aku. Ferry tuh nggak mungkin dong nanya pendapat aku kayak yang tadi kalau dia tuh bener-bener nggak ada masalah. Kalau kayak gini caranya aku harus pastiin sendiri nih. Aku nggak mungkin ya bertahan sama orang yang udah diambang kebangkrutan kayak gitu. Pekerjaan aja dia tuh terancam, apalagi nanti masa depannya sama aku. Pokoknya aku ini harus cari tahu sendiri. Aku harus pastiin sendiri. Kalau Ferry udah nggak bisa ngasih aku apa-apa, otomatis aku bakalan harus cari cowok lain dong. Mau kemana sih tuh Ferry? Bisa-bisanya ya masih keliling kayak gitu, pakai baju rapi-rapi kayak gitu. Padahal kan dia tuh udah tahu kalau dia tuh lagi ada masalah sekarang. Kira-kira aku dapat mana ya uang sebanyak itu? Tapi kalau sudah orang tua minta, masa iya nggak diturutin? Waalaikumsalam. Mas Ferry, tumben kesini Mas, ada acara apa? Seperti yang saya bilang kemarin sama Mbak Ega, saya ingin membantu kesusahan Mbak Ega itu. Oh, yang itu nggak usah Mas, nggak usah, itu nominalnya cukup besar. Nggak usah Mas, saya nggak mau ngerepotin Mas Ferry, biar nanti saya cari kerja yang lain aja, saya bisa kok Mas. Mbak Ega itu jangan anggap saya itu orang luar. Mbak Ega kan menikah dengan saudara saya, dan saudara saya tak bertanggung jawab terhadap Mbak Ega. Dan sekarang saya ingin membantu Mbak Ega. Izinkan saya untuk membantu Mbak Ega, ya? Ya tapi itu nominalnya cukup besar Mas, saya tidak mau merepotkan. Itu tidak jadi masalah Mbak Ega. Ya, saya ingin Mbak Ega memaafkan saudara sepupu saya itu yang sudah menelantarkan Mbak Ega hingga Mbak Ega menjadi janda saat ini. Iya, mungkin memang sudah nasib saya Mas, belum berjodoh sama saudara Mas itu. Ya, ini murni kesalahan saudara sepupu saya. Laki-laki seperti itu kurang ajar. Awas saja kalau dia balik ke sini, aku geplak kepalanya. Nggak usah Mas, nggak usah. Mungkin ya karena kemarin kan kita dijodohkan. Ya mungkin karena perjodohan itu memang sudah tidak pas dari awal Mas. Ya itu sudah pilihan dari saudara Mas Ferry buat meninggalkan saya. Saya sekarang sudah ikhlas kok Mas. Meskipun saya sudah jadi janda yang kadang suka dicaci maki sama tetangga-tetangga, saya ikhlas Mas. Saya hanya bisa bersabar. Ya, seharusnya si Hendry itu tidak seperti itu meninggalkan Mbak Ega. Seharusnya jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab. Apalagi waktu itu Mbak Ega ditinggal saat hamil tua. Oh ya, si Rani mana? Si Rani masih main Mas ke rumah tetangga biasa. Ya udah Mbak Ega, saya ada sedikit rezeki untuk Mbak Ega dan si Rani. Semoga aja bisa membantu dan menunjang hidup Mbak Ega dan si Rani. Nggak usah Mas, ini Mas buat tabungan Mas aja. Nggak usah kasih saya masih bisa kok Mas cari kerja. Tapi Mbak Ega, saya niat untuk memberi terhadap Mbak Ega. Sini, Mbak Ega terima ya. Ini uang 2 juta. Semoga aja dengan uang itu bisa mencukupi kebutuhan Mbak Ega dengan Tina ya. Aduh Mas, ini bukan 2 juta.
kita. Gak usah diterima. Kamu tuh apa-apaan sih, Fer? Nggak di mana-mana. Hobi kamu suka banget ya ngasih uang sama orang lain, padahal diri kamu itu juga masih butuh. Kamu apa-apaan sih, Vin? Ini uang loh. Kenapa kamu dihambur-hamburin seperti ini? Dan aku niat membantu Mbak Ega itu bukan karena apa? Karena Mbak Ega itu ditinggalkan oleh saudara sepupu aku. Lebih baik aku menghambur-hamburkan uang ini, aku buang uang ini daripada seperti kamu menghambur-hamburkan uang sama orang lain. Vin, kita hidup di dunia ini nggak sendirian. Siapa yang mau mengantarkan ke kuburan? Nggak kamu sendiri kan? Pasti ada orang lain yang akan membawa kamu ke liang lahat. Dan sekarang izinkan aku untuk membantu sesama. Tapi nggak gini juga caranya, Fer. Aku udah tahu kok masalah kamu yang di PHK dari kantor kamu dan kamu kehilangan pekerjaan kamu. Kamu tuh masih susah loh, nggak perlu kamu sebaik sama orang. Seharusnya kamu itu mikir gimana caranya supaya kamu dapat pekerjaan yang lain. Dan gimana caranya supaya kamu dapat uang tiap hari, tiap bulan, tiap detik pun. Nggak perlu kamu punya uang banyak kayak gini dikasih sama orang, apalagi sama janda kayak gini. Kamu tahu dari siapa kalau aku dipecat? Aku tuh tahu dari teman kamu, dari Vero. Benar kan? Vero itu teman kamu? Ya udahlah. Kalau emang kenyataannya kamu tuh udah dipecat, kamu bakalan kehilangan reputasi kamu di kantor kamu, jabatan kamu. Udah, nggak perlu kamu sobaik, nggak perlu kamu cari nama. Supaya apa sih? Supaya orang-orang itu melihat kalau kamu itu nggak pelit. Supaya orang-orang itu melihat tentang kebaikan kamu. Supaya orang-orang itu supaya muji kamu gitu, ha? Pendek banget sih pemikiran kamu itu, Vin. Kayaknya kita nggak ada kecocokan, Devin. Aku mau membantu orang, kamu nggak bolehin. Aku mau bantu ini, kamu nggak bolehin. Aku seperti ini, kamu nggak bolehin. Padahal niat aku ini cuma ingin berbuat baik terhadap sesama orang. Itu semata-mata karena aku nggak mau ngelihat pacar aku sendiri itu kekurangan. Terus uang aku itu buat dihambur-hamburkan oleh kamu, buat ke salon gitu yang nggak berfaedah gitu. Kan lebih baik ya, kamu tuh lebih baik kasih uang sama pacar kamu sendiri, bahagiain diri kamu sendiri daripada hidup kamu itu sibuk ngasih uang sama orang lain. Sudah cukup, Vin. Terserah kamu mau apa, kamu mau bilang apa, terserah kamu. Gini aja ya. Aku hidup di dunia ini, aku ingin mencari pahala. Oke? Udahlah, kalau kamu emang gak suka sama cara pemikirannya aku yang kayak gini, aku juga nggak setuju sama cara pemikirannya kamu yang berbeda jauh sama aku. Lebih baik kita putus. Kan kamu udah nggak punya pekerjaan apapun. Itu cuma alasan kamu doang kan, Vin? Kamu mutusin aku karena aku dipecat kan? Iya kan? Kalau iya emang kenapa? Tahu kamu kan? Ya udah, Vin. Lebih baik kamu pergi aja dari sini. Dan jangan pernah ganggu hidup aku lagi ya. Oke, aku nggak bakalan ganggu hidup kamu dan kamu juga jeda. Apaan sih kamu, Vin? Udah ya, Mbak Ega. Mbak Ega nggak usah dengerin omongan kata si Vina itu. Dia memang orangnya seperti itu. Saya jadi nggak enak, Mas. Uang Mas Ferry dihambur-hamburkan kayak gini. Ini kan hasil kerja keras Mas Ferry. Terus gara-gara saya juga Mas Ferry jadi putus sama pacar Mas Ferry kayak gitu, Mas. Nggak apa-apa, Mbak Ega. Lebih baik saya putus sekarang daripada nanti cuma makan hati. Ini Mbak Ega. Mbak Ega, terima ya. Mbak Ega jangan sungkan terhadap saya. Saya ini masih saudara Mbak Ega. Ya tapi ini terlalu banyak, Mas. Ini bukan 2 juta, mungkin ini 5 juta, Mas. Terima aja Mbak Ega. Ini semua demi kehidupan Mbak Ega dan anak Mbak Ega. Sekolahkan yang baik ya. Yes. Nanti kalau dia datang langsung bilang sama aku aja Mbak Ega. Biar aku marahin dia. Untuk bulan depan nanti semoga kalau aku punya rezeki aku akan sekolahkan si Dina. Aduh, Mas. Ya. Saya sudah terlalu banyak repotin Mas Ferry. Ini sudah cukup, Mas. Sudah nggak usah menyalahkan anak saya. Sudah, saya masih bisa kok, Mas, kerja. Sudahlah Mbak Ega. Selama Mbak Ega masih belum bekerja, nanti saya akan bantu ekonomi Mbak Ega. Hitung-hitung saya menebus kesalahan saudara sepupu saya, Mbak Ega. Oh ya Mbak Ega, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Saya ingin buat surat lamaran untuk cari kerjaan baru. Aduh, ya makasih banyak ya Mas Ferry ya. Ya kalau begitu pamit Mbak Ega. Assalamualaikum. Salam sama Dina Mbak Ega. Iya Mas Ferry. Setelah sekian lama
cinta masihkah bisa